Shalom, salam sejahtera bagi kita dimanapun kita berada. Kita sangat bersyukur oleh karena berkat Tuhan, kita sampai kepada bagian terakhir seri pelajaran Alkitab 10 Perintah Allah. Saat ini kita sampai pada perintah yang ke-10. Dan mari kita membaca perintah yang ke-10 yang terdapat di dalam Keluaran 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah ini sangat panjang dan begitu lengkap, begitu terperinci. Tuhan ingin agar kita mengerti bahwa Dia ingin kita hidup suci. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengingini rumah sesama, mengingini istrinya atau suaminya, hamba laki-laki atau hamba perempuan, lembunya, keledainya, atau ternaknya, dan bahkan dalam perintah ini disimpulkan, jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesamamu. Apa maksudnya? Mari kita pelajari lebih dalam. Apa itu mengingini? Dalam bahasa Inggris, perintah ini dikatakan do not covet. Apa itu covet? Yaitu mengingini sesuatu yang bukan miliknya. Mengingini sesuatu yang bukan haknya. Mengingini milik orang lain. Nah, ini hampir sama dengan istilah yang biasa dalam bahasa Indonesia. Covet, copet, sama bukan? Mirip, dan artinya hampir sama. Mengingini milik orang lain dengan berbagai cara. Baiklah, sekarang kita akan melihat bahwa mengingini itu tidak selalu melanggar perintah. Mengingini tidak selalu melanggar 10 hukum, terutama hukum yang ke-10. Ada hal-hal atau mengingini yang tidak bersalah. Contohnya, saya ingin punya istri seperti istrimu. Itu bukan pelanggaran hukum yang ke-10. Atau saya ingin punya rumah seperti rumahmu. Tidak ada masalah dengan hal itu. Saya ingin punya mobil seperti mobilmu. Itu sebuah keinginan yang sangat baik. Saya ingin punya jabatan seperti jabatanmu. Tidak ada masalah. Ya. Tetapi, mari kita lihat, jika kalimat-kalimat itu dirubah sedikit saja. Yang pertama, saya ingin punya istri, yaitu istrimu. Bandingkan dengan yang pertama, saya ingin punya istri seperti istrimu. Tetapi yang kedua ini merupakan pelanggaran. Kenapa? Karena kita menginginkan istri orang lain. Contoh yang kedua, saya ingin punya rumah, yaitu rumahmu. Kalau kita ingin punya rumah seperti rumah orang lain, tidak ada masalah. Tetapi ketika kita mengingini rumahnya, dan kita melakukannya dengan berbagai cara untuk mendapatkannya, itulah pelanggaran perintah yang ke-10. Saya ingin punya mobil, yaitu mobilmu. Itu sebuah pelanggaran perintah yang ke-10. Sangat berbeda dengan saya ingin punya mobil seperti mobilmu. Artinya, ketika kita ingin mobilnya orang itu, dan akhirnya kita melakukan cara apapun untuk mendapatkannya, itulah pelanggaran perintah yang ke-10. Yang keempat, saya ingin jabatan, yaitu jabatanmu. Artinya, kita ingin melakukan segala cara untuk merebutnya, yang merupakan milik orang lain, yang merupakan hak orang lain, kita ingin ambil dengan paksa. Saudara sekalian, perintah yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan, dan ke-9 menunjukkan dosa dan pelanggaran terhadap hukum-hukum ini dengan tindakan yang kelihatan dan nyata. Tetapi perintah yang ke-10 atau pelanggaran terhadap hukum yang ke-10 ini
ternyata adalah dosa atau pelanggaran yang tidak kelihatan. Kenapa? Karena ada di dalam hati. Kita mengingini, ya, dan orang lain tidak tahu apa yang kita inginkan. Walaupun pada akhirnya kita nyatakan keinginan itu dengan tindakan yang nyata. Mengingini kepunyaan orang lain menjadi dasar pelanggaran hukum lainnya. Itulah sebabnya Allah memerintahkan pada kita, jangan mengingini kepunyaan orang lain. Apa pelanggaran yang terjadi ketika kita memiliki keinginan dan mencoba untuk mendapatkannya dengan cara kita sendiri? Yang pertama, untuk mewujudkan keinginan seseorang berani berdusta, melanggar perintah yang ke-9. Untuk mewujudkan atau memenuhi keinginan, seseorang harus mencuri, pelanggaran hukum ke-8. Untuk memenuhi keinginan, dan karena keinginan sudah matang, seseorang melakukan perzinahan, pelanggaran perintah yang ke-7. Untuk merealisasikan keinginan, seorang bahkan tega menghilangkan nyawa orang lain, memfitnahnya, dan membuat orang itu menderita, pelanggaran perintah ke-6. Karena keinginan yang luar biasa, seseorang berani bertindak tidak hormat pada orang tuanya, pelanggaran hukum yang ke-5. Untuk mewujudkan keinginan, bahkan seseorang berani melanggar kekudusan Sabat untuk memenuhi segala yang diinginkannya. Pelanggaran Sabat tidak menjadi masalah bagi mereka. Yang penting keinginan dapat. Yang penting segala keinginan terpenuhi. Hari Sabat dilanggar. Pelanggaran hukum yang ke-4. Untuk memenuhi keinginan, banyak orang berani menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mengorbankan imannya, mengaku diri sebagai orang Kristen, tetapi hidup penuh dengan pelanggaran perintah-perintah Allah. Melanggar hukum yang ke-3. Untuk memenuhi atau merealisasikan keinginannya, bahkan seseorang rela beribadah atau menyembah patung atau berhala. Pelanggaran hukum ke-2. Karena keinginan sudah matang, seseorang menjadikan keinginan itu menjadi ilah lain, menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya. Keinginan menjadi yang terutama, dan Tuhan tidak menjadi yang utama dalam hidupnya. Pelanggaran perintah pertama. Saudara sekalian, bukankah mengingini kepunyaan orang lain melahirkan pelanggaran hukum yang lainnya? Itulah sebabnya Tuhan melarang kita untuk mengingini milik sesama kita. Keinginan memang tidak kelihatan, tetapi ternyata berakibat fatal. Mari kita membaca Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 15, dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Mari kita perhatikan poin penting di ayat ini. Tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ternyata ujian atau pencobaan yang datang dari diri sendiri adalah ujian yang lebih berat daripada yang datang dari orang lain. Kita dicobai oleh karena keinginan yang tidak dikendalikan, akan menyeret kita kepada dosa. Apabila keinginan itu telah dibuai, apabila keinginan itu dibiarkan, apabila keinginan itu malah dikembangkan, maka ketika sudah dibuai katanya, akan melahirkan dosa. Dosa apa itu? Melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan keinginan itu. Walaupun merugikan orang lain, walaupun itu milik orang lain. Dan dikatakan di ayat 15 ini, apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Keinginan yang tidak terkendali. Keinginan yang ternyata merugikan orang lain
apabila tidak segera kita sadari, itu akan melahirkan maut, itu akan menjadi dosa yang membawa kepada kebinasaan. Saudara sekalian, dalam Yosua 7 ayat 21, ada sebuah contoh seorang yang rakus, seorang yang tamak, seorang yang mengingini yang bukan menjadi haknya, yang justru dilarang oleh Tuhan, yaitu seorang bernama Akan. Mari kita membaca Yosua 7 ayat 21. Apa yang terjadi kepada Akan sehingga bangsa Israel menerima musibah yang luar biasa akibat dari tindakannya. Akan katakan begini, aku melihat di antara barang-barang jarahan itu jubah yang indah, buatan Sinear, dan 200 sikal perak, dan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Aku menginginkannya, maka kuambil. Semuanya itu disembunyikan di dalam kemahku, di dalam tanah, dan perak itu di bawah sekali. Apa yang terjadi pada Akan? Pada Tuhan sudah perintahkan kepada bangsa itu, jangan mengambil apapun. Jangan menjarah dan membawa apapun untuk kepentingan sendiri. Tapi apa yang terjadi pada Akan? Dia mengambil jubah-jubah yang indah dari jarahan-jarahan itu. Dia juga mengambil 200 sikal perak, bahkan sebatang emas yang 50 sikal beratnya. Mari kita lihat apa yang terjadi atau proses yang terjadi kepada pelanggaran hukum ke-10 ini. Inilah proses kejatuhan Akan. Yang pertama, dia melihat. Apa yang dia lihat? Barang-barang jarahan yang luar biasa indah dan mahal. Kemudian, setelah dia melihat, dia mengingini. Inilah yang terjadi yang kedua. Setelah keinginan itu menjadi matang dan tidak segera disadari bahayanya, maka akan bertindak dan dia apa? Mengambil. Dia mengambil jarahan itu. Setelah diambil, disembunyikan. Orang tidak tahu. Hanya Akan dan Tuhan yang tahu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Aku melihat, aku menginginkannya, aku mengambilnya, dan aku menyembunyikannya. Ini adalah rangkaian dari tahap-tahap kepada dosa. Ketika akan melihat dan dia langsung menghentikan keinginannya, maka dia tidak akan mengambil dan tidak akan menyembunyikan dan dia tidak akan jatuh di dalam dosa. Tetapi ketika dia melihat dan membiarkan keinginannya berkembang untuk mengambil semuanya itu, akhirnya menyembunyikan apa yang menjadi pelanggaran perintah itu. Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat contoh lain dalam Alkitab. Ternyata langkah-langkah mengingini itu yang dilakukan oleh Akan, ternyata itu juga yang terjadi pada Hawa. Manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3:6. Langkahnya sama. Yang pertama, perempuan itu melihat bahwa buah itu enak untuk dimakan, indah untuk dimiliki. Akhirnya timbullah keinginan. Wanita itu mengingininya. Buah itu menarik hatinya. Ketika keinginan itu tidak segera disadari, maka perempuan itu mengambil buah itu. Setelah mengambil, langkah selanjutnya sudah dapat dipastikan. Dia memakannya dan dia sembunyi. Menyembunyikan diri setelah melakukan dosa. Bukankah satu tahap yang sama? Mengingini adalah satu hal yang berbahaya ketika itu bukan haknya atau yang dilarang oleh Allah. Bagaimana dengan contoh di Alkitab lainnya? Daud dalam 2 Samuel pasal 11. Daud juga memiliki proses yang sama. Yang pertama, dia melihat istri Uria sedang mandi. Ketika dia melihat, maka dia mengingini. Caranya bagaimana? Dia bahkan mencari info tentang wanita itu.
setelah jelas infonya dan bahkan jelas bahwa itu adalah istri Uria, hambanya, istri Uria yang sedang berperang untuk dia, tetapi karena dia tidak segera menghentikan keinginan yang jahat, maka Daud mengambil istri Uria. Akhirnya, untuk menyembunyikan dosanya, Uria pun dibiarkan mati di medan perang. Bukankah proses mengingini ini terulang dan merupakan sebuah proses yang sangat jelas? Bisa jadi ini pun terjadi kepada saudara dan saya. Melihat sesuatu, mengingini, dan ketika kita biarkan keinginan itu matang, maka kita akan mengambilnya dan menyembunyikannya. Walaupun itu jelas-jelas dosa, kita sembunyikan. Nah, saudara sekalian, orang yang hidup dekat Yesus pun ternyata tidak kebal terhadap dosa mengingini. Orang yang sehari-hari dekat, bahkan termasuk orang yang sangat dekat dengan Yesus, tidak kebal terhadap dosa mengingini ini. Contohnya adalah Judas Iskariot. Judas adalah nama yang sangat baik, tetapi karena setelah mengetahui kisah pengkhianatannya, maka orang-orang tua tidak rela memberi nama anaknya dengan Judas. Padahal nama Judas itu sendiri memiliki arti yang sangat luar biasa bagusnya. Judas artinya praise atau pujian. Dan nama Judas karena sangat baik, sangat populer dalam perjanjian baru. Orang-orang yang memiliki nama Judas dalam perjanjian baru antara lain tentu saja Judas Iskariot. Lukas 6 ayat 16. Kemudian Judas saudara Yesus. Matius 13 ayat 55. Ada lagi nama Judas, Judas Tadius, murid Yesus. Matius 10 ayat 3. Juga ada Judas pemimpin agama Yahudi. Kisah 3 ayat 37. Kisah 5 ayat 37. Bahkan ada Judas, seorang pemimpin Yahudi di Damaskus. Di kisah 5 ayat 37 juga. Nah, saudara sekalian, arti nama Judas begitu baik. Tetapi mengapa banyak orang yang tidak mau memberikan nama kepada anak-anaknya dengan Judas? Karena Judas pada akhirnya memiliki konotasi yang negatif karena pengkhianatannya. Ada juga seorang yang bernama Judas dari Antioquia, kisah 15 ayat 32. Nah, saudara sekalian, mari kita masuk kepada Judas Iskariot yang akhirnya mencemarkan nama baik Judas. Yang pertama, Judas Iskariot termasuk dalam 12 rasul. Dia dipilih oleh Yesus melalui doa semalam suntuk. Dalam Lukas 6 ayat 12, pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman. Setelah Yesus berdoa semalam-malaman, apa yang dilakukan oleh Yesus? Ayat yang ke-16. Memilih di antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Dan salah satu nama 12 rasul itu adalah Judas Iskariot. Jadi, Judas Iskariot adalah termasuk orang yang dipilih oleh Yesus menjadi rasul. Sekarang, saudara sekalian, Judas Iskariot yang kedua, dia termasuk orang yang dekat dengan Yesus. Mengapa dia disebut dekat dengan Yesus? Dalam Markus 3:14 bagian A, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk menyertai Yesus. Artinya, 12 orang ini adalah orang-orang terdekat Yesus. Dia hidup bersama Yesus setiap hari. Dia melihat kehidupan Yesus secara langsung. Dia mendengar dan belajar pengajaran Yesus secara langsung. Dia melihat banyak mujizat Yesus secara langsung. Judas termasuk 12 murid yang dekat dengan Yesus. Apalagi tentang Judas? Dia dipilih untuk menjadi penginjil. Dalam Markus 3:14, ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Jadi Yudas ini dipilih untuk memberitakan Injil.
untuk menjadi penginjil. Markus 6 ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ayat yang ke-12, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Siapa yang pergi? 12 murid. Siapa di antaranya? Judas Iskariot. Yesus memilihnya untuk menjadi penginjil. Yang keempat, Judas juga diberi kuasa untuk membuat mujizat. Mari kita buktikan. Mujizat apa saja? Mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Markus 6 ayat 13, dan mereka, 12 murid, mengusir banyak setan. Termasuk siapa ini? Judas Iskariot. Dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Termasuk Judas. Judas diberi kuasa untuk mengusir banyak setan, mengoles minyak kepada orang sakit dan menyembuhkan mereka. Apalagi yang dilakukan Judas? Judas adalah orang yang terpercaya. Bahkan Yesus mempercayakan kepada Judas sesuatu yang luar biasa. Yohanes 13 ayat 29, karena Judas memegang kas. Ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Saudara sekalian, memegang kas, memegang uang adalah kepercayaan yang luar biasa. Dan Yesus memberi kepercayaan yang besar itu kepada Judas. Dia memegang kas rombongan Yesus. Tetapi saudara sekalian, semua yang hebat dari Judas hilang hanya dalam satu kalimat. Apa itu? Lukas 6 ayat 16. Dan Judas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Semua kelebihan, semua kehebatan, semua kesempatan yang luar biasa yang dimiliki Judas Iskariot hilang oleh karena dia menjadi pengkhianat. Saudara sekalian yang terkasih, pelanggaran hukum ke-10 adalah akar dari pengkhianatan. Pelanggaran dari perintah ke-10 adalah dasar dari sebuah pengkhianatan. Dalam Yohanes 12 ayat yang ke-6, ya, apa yang terjadi? Melihat. Tiap hari dia melihat uang kas yang dipegangnya. Judas, di tangannya ada uang kas. Tiap hari dia menghitung berapa yang keluar, berapa yang masuk. Kemudian dia mengingini uang di kas itu. Kemudian dia mengambilnya. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya itu. Dan yang keempat, dia menyembunyikannya. Kisah 1 ayat 18, Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Apa yang terjadi? Judas ternyata sering mencuri uang kas untuk membeli tanah bagi dirinya sendiri. Kita lihat prosesnya. Dia melihat uang itu setiap hari karena dia bendahara. Dia mengingini uang itu karena ada di tangannya. Dan kesempatan ada padanya. Akhirnya dia mengambil. Bahkan dia sering mengambil. Apa yang terjadi? Kemudian dia menyembunyikannya. Caranya bagaimana? Supaya tidak kelihatan, dia belikan sebidang tanah dari uang-uang yang diambilnya. Bukankah mengingini sebuah dosa yang sangat berbahaya? Mengingini adalah sebuah dosa yang bisa terjadi kepada saya dan saudara, kepada siapapun, bahkan orang-orang yang terdekat dengan Yesus, bahkan orang-orang yang dipilih oleh Yesus untuk pekerjaan penginjilan sekalipun, seperti yang terjadi pada Judas Iskariot. Pertanyaannya, apakah Yesus membenci Judas? Bukankah pengkhianatan dan luar biasa? Apalagi ketika Yesus hanya dihargai dengan 30 keping perak. Apakah Yesus membenci Judas? Ternyata tidak. Yesus sangat mengasihi Judas. Mari kita buktikan. Judas adalah orang pertama yang dicuci kakinya oleh Yesus. Ketika
perjamuan terakhir akan diadakan di ruang atas. Yesus mengambil seember air dan handuk. Untuk apa? Untuk mencuci kaki murid-muridnya. Kenapa? Karena ternyata murid-muridnya sedang bersaing siapa yang paling hebat, siapa yang paling dekat dengan Yesus, siapa yang paling tinggi derajatnya. Tidak ada yang mencuci kaki, bahkan kaki gurunya pun tidak mereka cuci. Akhirnya Yesus pun mencuci kaki mereka. Dan di dalam Kerinduan Segala Zaman jilid 2, halaman 268, ya, dikatakan sebagai berikut. Dalam memilih tempat duduknya di meja, Yudas telah mencoba menempatkan dirinya lebih dahulu, dan Kristus sebagai seorang hamba melayani. Apa yang Yesus lakukan? Mencuci kaki Yudas terlebih dahulu. Yohanes yang sangat dibenci oleh Yudas dilayani paling akhir. Kita lihat, jelas-jelas Yesus tahu bahwa Yudas mengkhianatinya. Yudas menjualnya dengan 30 keping uang perak. Tetapi justru Yesus mencuci kaki Yudas terlebih dahulu. Saudaraku sekalian, apalagi yang dilakukan Yesus? Untuk membuktikan bahwa Yesus sangat mengasihinya, Yesus mengadakan upacara khusus untuk Yudas. Apa yang dilakukan? Yohanes 13 ayat 26, jawab Yesus, "Dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya, dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Apa yang dilakukan Yesus kepada Yudas? Yesus membuat upacara khusus. Caranya bagaimana? Mencelupkan roti ke dalam anggur, kemudian memberikannya kepada Yudas. Kata memberikan di sini saudara sekalian, ternyata Yesus tidak hanya memberikan roti itu, kemudian menyerahkan ke tangannya, tetapi Yesus menyuapkan langsung ke mulut Yudas. Apa artinya? Yesus ingin menyampaikan, Yudas, aku mengasihimu. Yudas, setelah engkau berbuat dosa, segera bertobat, kembali kepadaku. Yesus sangat mengasihi Yudas, orang yang mengkhianatinya dengan keji. Saudara sekalian, perjamuan suci, mencuci kaki dan makan roti, dan juga minum anggur adalah bukti bahwa Yesus mengasihi Yudas. Yesus ingin Yudas bertobat dari dosanya dan membatalkan pengkhianatannya. Kalaupun Yudas tetap mengkhianati, Yesus ingin Yudas segera bertobat setelah pengkhianatannya. Saudara sekalian, Yudas Iskariot mengingini uang yang ada di kas. Dan untuk merealisasi keinginannya, dia rela menjual gurunya. Dia rela menjual Yesus. Dia rela mengkhianati sang guru. Keinginannya melahirkan dosa pengkhianatan. Jadi, keinginannya melahirkan dosa, yaitu dosa pengkhianatan. Seperti yang disebutkan dalam Yakobus 1 ayat 15. Mari kita lihat keinginannya yang melahirkan dosa itu seperti apa. Yang pertama, keinginannya melahirkan sebuah pengkhianatan, yaitu menjual Yesus 30 keping perak. Matius 26 ayat 14 dan 15. Kemudian pergilah Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Yang kedua, dia mencari kesempatan untuk merealisasikan keinginannya. Dia mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Dalam Matius 26 ayat 16, dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Keinginan yang tidak dikendalikan, yang dibiarkan liar, melahirkan langkah-langkah dosa pengkhianatan. Dia menjual Yesus 30 keping perak, mencari kesempatan untuk menyerahkan Yesus, dan yang ketiga, pada akhirnya dia mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Markus 14 ayat 44 sampai 46, orang yang akan kucium itulah dia
tangkaplah dia. Lalu Yudas mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Luar biasa. Keinginan yang tidak dikendalikan. Keinginan yang dibiarkan liar akan berkembang dan melahirkan dosa pengkhianatan. Rela menjual Yesus 30 keping perak dengan sembunyi-sembunyi, mencari kesempatan menyerahkan Yesus, mengkhianati Yesus dengan sebuah ciuman. Dosanya menjadi matang dan akhirnya mendatangkan maut. Mari kita lihat. Saudara sekalian, dalam Matius 27 ayat 5, maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Yudas menyesal, sama seperti Petrus menyesal telah mengkhianati Yesus. Yudas sebagai bukti penyesalannya, dia melemparkan uang perak itu ke bait suci, mengembalikan kepada imam-imam yang telah membayarnya. Tetapi sayang, kalau Petrus membuktikan penyesalannya dengan sebuah pertobatan, datang kepada Yesus, berubah menjadi pengikut Yesus yang sangat luar biasa. Tidak demikian dengan Yudas. Yudas menyesal dengan sangat, tetapi dia tidak bertobat. Dia pergi dari situ dan menggantungkan diri. Dosa, keinginan yang matang menjadi sebuah pengkhianatan, mendatangkan maut. Yudas mati tanpa ada pengharapan untuk keselamatan. Dia hilang selama-lamanya. Dalam Kisah 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Tidak ada kehormatan bagi seorang pengkhianat. Pengkhianatan yang lahir dari sebuah keinginan yang tidak terkendalikan. Saudaraku sekalian yang terkasih, bisa jadi kita seperti Yudas, mengingini kemuliaan orang lain, mengingini haknya orang lain, mengingini kedudukan atau jabatan orang lain, mengingini kebahagiaan orang lain. Seringkali hati kita merasa tidak rela kalau orang lain bahagia. Hati kita merasa cemburu kalau orang lain bahagia. Kita maunya yang bahagia itu kita sendiri. Orang lain menderita terus. Ya. Itulah sikap iri hati. Dan sikap iri hati ini juga merupakan pengembangan dari mengingini kebahagiaan orang lain. Mengingini milik orang lain. Kalau ini tidak segera dikendalikan, kalau ini tidak segera kita sadari, akan melahirkan dosa, akan melahirkan maut. Ingat, keinginan yang tidak dikendalikan, keinginan yang kita biarkan liar begitu saja, keinginan yang tidak segera kita sadari, akan mendatangkan maut. Perjamuan suci, mencuci kaki dan makan roti dan minum anggur adalah upacara baru yang didirikan Yesus sebelum dia disalibkan. Ini menjadi sebuah upacara yang harus dilakukan oleh umat-umatnya. Mencuci kaki adalah meneladani dia yang telah mencuci kaki murid-muridnya. Sebenarnya yang tidak layak untuk dicuci. Tetapi karena dia mengasihi murid-muridnya, dia memberikan teladan melayani sesama. Gantinya menginginkan kedudukan, dia meninggalkan kedudukannya. Bahkan dia meninggalkan kealahannya untuk menjangkau bagian tubuh yang paling bawah, yang paling tidak terhormat, yaitu kaki murid-muridnya yang kotor. Itu karena kasihnya. Saudara sekalian, kemudian makan roti, yang dibuktikan dengan mencelupkan ke dalam anggur terlebih dahulu, kemudian menyuapkannya kepada Yudas, adalah bukti kasih yang luar biasa. Yesus ingin Yudas kembali. Yesus ingin Yudas segera bertobat. Dan ketika Yesus
telah memberikan semua teladan itu. Dia ingin kita meneladani kerendahan hatinya. Kita bisa jatuh dalam dosa, tetapi dengan bergantung pada Yesus, bergantung pada teladannya, meneladani kerendahan hatinya, menerima apa yang terbaik dari Tuhan, maka kita tidak akan terjerat dari dosa mengingini yang tertulis di dalam 10 perintah Allah. Yesus ingin kita bertobat. Yesus ingin agar kita membatalkan pengkhianatan yang kita buat. Karena kita tidak lebih baik dari Yudas. Yesus ingin, kalaupun kita telah mengkhianati Dia, kalaupun kita telah berbuat dosa, kalaupun kita telah mengingini milik orang lain, Yesus ingin segera kita bertobat. Dan Yesus ingin kita tetap bertumbuh di dalam kerendahan hati untuk menjadi umat-umatnya, menjadi anak-anaknya yang layak untuk kerajaannya. Apakah yang harus kita lakukan? Mari kita membaca Mazmur 51 ayat 10. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Kita harus datang kepada Yesus seperti pemazmur, memohon belas kasihan Tuhan agar menjadikan hati kita tahir, agar Tuhan memperbarui batin kita, agar Tuhan memberikan roh yang teguh kepada kita. Mengapa? Karena saya dan saudara tidak sanggup mengendalikan hati kita, tidak sanggup mengendalikan keinginan yang muncul dari hati kita, tidak sanggup untuk melawan keinginan yang merupakan pencobaan yang sangat besar. Itulah sebabnya Amsal 4 ayat 23 dikatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena dari situlah terpancar kehidupan. Kita harus menjaga hati. Kita harus memelihara kemurnian hati. Jika tidak waspada, dari hati akan timbul keinginan-keinginan jahat. Dari hati akan timbul keinginan-keinginan yang mendatangkan maut. Itulah sebabnya, karena kasih-Nya kepada kita, Allah memberikan perintah yang ke-10. Jangan mengingini milik orang lain. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Marilah kita menerima apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Mensyukuri apa yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan demikian, kita boleh tetap menjaga hati. Dan Tuhan dengan kuasa-Nya, dengan Roh Kudus, akan menjadikan hati kita tahir, akan memperbarui batin kita dari waktu ke waktu, dan pada akhirnya kita memiliki roh yang teguh di dalam Yesus. Jangan mengingini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk kesempatan indah. Selama 10 kali pertemuan, kami mempelajari perintah-perintah-Mu, perintah yang adalah dasar dari kasih-Mu, agar kami boleh mengasihi Engkau dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan kami, agar kami juga boleh belajar bagaimana mengasihi sesama manusia, sebagaimana Tuhan telah mengasihi kami. Jika hal-hal yang kami tidak sanggup lakukan, kami serahkan padamu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus menolong kami, agar dengan tuntunan Roh Kudus itu, kami bertumbuh semakin kuat, semakin dewasa, dan sanggup menuruti segala perintah-perintah-Mu. Kiranya dengan pertolongan-Mu, hati kami diperbaharui, hati kami disucikan, dan semakin teguh dalam kebenaran. Kami rindu, kami tetap selamat dalam kasih-Mu. Kami rindu perjalanan kami ke surga dipenuhi dengan tuntunan kuasa-Mu, agar kami boleh menolak setiap hal-hal yang jahat, yang melanggar akan perintah-perintah-Mu. Terima kasih oleh karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih
Roh Kudus akan tetap menolong kami sampai kepada kehidupan yang kekal. Terima kasih selalu mengampuni kami. Dalam nama Tuhan Yesus.